Kisah ini terjadi pada bulan Suro tahun 2016. Waktu itu Diki dan temannya yang bernama Hanif sedang mendaki ke Gunung Lawu. Ketika di Gunung Lawu, Diki bertemu dengan seseorang dan memberinya sebuah barang misterius. Diki dan Hanif adalah teman akrab. Mereka tinggal satu kos di Jogja untuk menempuh pendidikan S1 di salah satu kampus di Jogja. Diki bertempat tinggal di Nganjuk, Jawa Timur, sedangkan Hanif di Solo, Jawa Tengah. Awal cerita, waktu itu kuliah sedang ada libur cukup panjang yang mengharuskan mereka berdua pulang dan tinggal di rumahnya masing-masing. Setelah 1 bulan mereka berada di rumah, mereka kangen, pengen bercanda bareng lagi dan ngopi bareng lagi seperti halnya di kos. Diki menghubungi Hanif melalui telepon hingga akhirnya Diki berencana untuk pergi ke Jogja dan bertemu dengan Hanif di sana. Tapi Hanif menyarankan pada Diki, daripada ketemu di Jogja, mending kita mendaki aja sekalian liburan. Ucap Hanif mengajak Diki mendaki gunung. Melalui telepon mereka berunding kemana mereka akan mendaki dan Hanif memberi saran untuk mendaki ke Gunung Lawu. Singkat cerita, 1 minggu kemudian mereka berangkat dari rumahnya masing-masing menggunakan motor dan sepakat bertemu di base camp Cemoro Sewu. Sore itu Hanif sampai terlebih dahulu di base camp Cemoro Sewu dan tidak lama kemudian Diki pun sampai di sana. Setelah bertemu mereka sangat senang karena bisa kumpul dan bercanda bareng lagi. Kemudian mereka pergi ke pos pendaftaran untuk mengurus simaksi dan sore itu pendaki sangatlah ramai. Maklum, kalau bulan Suro gini Gunung Lawu memang sangat ramai oleh pendaki, termasuk pendaki spiritual. Setelah selesai mengurusi maksi, mereka berunding, kita berangkat sekarang atau besok aja, Nif? Tanya Diki pada Hanif. Sekarang aja, Dik, hitung-hitung nyicil, nanti kita camp di pos 2 dan lanjut besok, jawab Hanif. Sore itu mereka mulai berjalan dan selangkah demi selangkah sampailah mereka di pos 2 ketika hari akan gelap. Sesampai di situ mereka ngecamp dulu dan berniat melanjutkan perjalanan besok sesuai dengan rencana awal. Mereka mendirikan tenda di dekat shelter pos 2. Ketika sedang mendirikan tenda di dekat shelter, Diki melihat ada orang berjubah putih yang sedang berjalan di jalur pendakian. Tapi Diki tidak begitu meresponnya karena waktu itu dia sedang sibuk dengan tendanya. Setelah tenda sudah berdiri, mereka memasukkan barang bawaannya, kemudian dilanjut memasak di depan tenda. Karena waktu itu mereka sudah mulai lapar. Ketika sedang sibuk memasak, tiba-tiba orang yang tadi dilihat Diki datang ke tenda mereka dan meminjam korek api untuk menyalakan sebatang rokok. Melihat orang itu yang tiba-tiba datang, mereka berdua kaget karena kedatangan orang itu secara tiba-tiba. Diki meminjamkan korek api kepada orang itu. Setelah menyalakan rokoknya,
orang itu pergi dan mengucapkan terima kasih. Dia berjalan ke arah belakang tenda mereka. Setelah orang itu pergi, Hanif bilang ke Diki, "Dik, ada yang aneh nggak dari orang tadi?" "Aneh kenapa, Nif?" jawab Diki. "Aku nggak dengar jejak kakinya pas datang. Tapi tiba-tiba udah ada di sini." Jelas Hanif. "Sama, tapi aku tadi sempat ngelihatnya pas kita sibuk pasang tenda. Mungkin dia pendaki spiritual," jawab Diki. Kalau dilihat dari cara berpakaiannya, orang itu memang seperti pendaki spiritual. Lalu Hanif berdiri dan menengok ke belakang tendanya untuk mencari orang itu, tapi sudah tidak terlihat. Ketika Hanif sedang berdiri, Diki menarik tangannya Hanif dan bilang, "Jangan dilihat, Nif. Kesannya nggak sopan gitu." Hanif kemudian duduk lagi dan mereka berdua mengabaikan orang itu. Mereka lanjut memasak. Setelah selesai memasak dan makan, mereka bersantai di depan tenda sambil minum kopi, dan malam itu di pos 2 terlihat cukup ramai oleh pendaki. Malam semakin larut. Kurang lebih jam 10 malam, Hanif merasa ngantuk. Lalu Hanif masuk ke dalam tenda untuk tidur, tapi Diki masih tetap duduk di depan tenda untuk menghabiskan kopinya sambil mendengarkan lagu-lagu dari HP-nya. Ketika sedang sendiri di depan tenda, tiba-tiba orang yang tadi meminjam korek datang lagi untuk meminjam korek lagi. Melihat kedatangan orang itu, Diki benar-benar kaget karena orang itu tiba-tiba datang dari belakang tendanya tanpa ada suara langkah kakinya. Setelah meminjam korek api dan menyalakan rokok, orang itu bertanya pada Diki, "Temannya tadi kemana, Mas?" "Udah tidur, Pak. Katanya udah ngantuk," jawab Diki. Setelah selesai bertanya, orang itu pamit pergi dan berjalan ke arah belakang tenda. Setelah orang itu sudah pergi, Diki berpikir, di belakang kan ada banyak tenda lain. Kenapa pinjam koreknya ke sini? Dan anehnya lagi, ternyata yang dibilang Hanif tadi benar. Orang itu datang secara tiba-tiba tanpa suara. Karena merasa sedikit takut, Diki segera menghabiskan kopinya dan bergegas masuk ke dalam tenda. Ketika sudah di dalam tenda, tidak lama kemudian Diki mendengar ada suara srek, srek, srek. Terdengar seperti orang yang sedang berjalan di dekat tendanya. Diki tidak mau berpikir aneh-aneh. Dia mengira mungkin itu suara pendaki lain yang memang sedang berjalan di dekat tendanya. Tak lama kemudian, suara itu sudah tidak terdengar lagi. Tapi setelah suara itu sudah tidak terdengar, tiba-tiba terlihat ada bayangan orang yang sedang berjalan mengitari tendanya. Kurang lebih 2 menit bayangan itu terus berjalan mengitari tendanya, dan Diki, dia hanya berpikir itu adalah pendaki lain. Tapi anehnya,
Kalau itu orang berjalan pastinya terdengar suara langkah kakinya. Tapi waktu itu tidak ada suara langkah kaki sama sekali, hanya bayangan saja. Lalu Diki memasang headset dan mendengarkan musik dari HP-nya dengan tujuan agar tidak mendengar suara aneh-aneh lagi. Hingga akhirnya dia tertidur hingga pagi. Pagi harinya sekitar jam 6 mereka bangun. Setelah bangun tidak lupa mereka memasak untuk sarapan. Ketika sedang memasak, Diki memikirkan kejadian yang semalam dilihatnya dari dalam tenda. Dan tidak tahu kenapa tiba-tiba Diki merasa kendor kalau harus melanjutkan perjalanan ini. Tapi melihat Hanif yang begitu bersemangat, akhirnya dengan berat hati dia tetap melanjutkan perjalanan. Setelah selesai makan, mereka berkemas dan kurang lebih jam setengah 8 pagi mereka melanjutkan perjalanan. Di sepanjang perjalanan, Diki mengajak Hanif untuk bergurau dengan tujuan agar dia lupa kejadian semalam dan agar semangat mendakinya kembali lagi. Setelah cukup lama berjalan, tidak dirasa sampailah mereka di pos 3. Di situ mereka break sebentar untuk melepas lelah, dan ketika sedang break di pos 3 itu tidak sengaja Diki mendengar percakapan rombongan pendaki lain yang waktu itu sedang turun. Dia mendengar sedikit kalau salah satu rombongan itu berbicara dan membahas tentang orang yang memakai jubah putih. Mendengar itu, Diki bilang pada Hanif dengan pelan, "Nif, coba dengar percakapan rombongan itu." "Memangnya kenapa, Dik?" tanya Hanif dengan pelan. "Udah, dengerin aja," tegas Diki. Hanif menguping percakapan rombongan itu. Tapi ketika Hanif sedang menguping, rombongan itu sudah tidak membahas apa-apa lagi. Lalu Hanif bertanya kepada Diki, "Mereka nggak ngomong apa-apa, Dik? Tadi mereka membahas tentang orang yang semalam pinjam korek sama kita di pos 2. Jawab Diki dengan menjelaskan. "Berarti itu memang pendaki spiritual, Dik. Soalnya kalau suruhan gini banyak pendaki spiritual di sini," jawab Hanif memberitahu Diki. Tidak lama kemudian mereka lanjut berjalan ke pos 4. Di tengah perjalanan, tidak tahu kenapa langkah kakinya Diki ini terasa sangat berat hingga sebentar-sebentar dia berhenti. Karena merasa keberatan, dia mengajak Hanif untuk istirahat di pinggir jalur pendakian. Nah, setelah mereka berhenti, Diki menaruh barang bawaannya di atas tanah, dan baru aja dia menaruh barang bawaannya itu, tiba-tiba dia terjatuh. Rasanya seperti ada yang mendorong badannya. Melihat Diki yang terjatuh, Hanif malah tertawa kecil sambil menolongnya. "Hati-hatilah, bro. Duduk aja dulu dan istirahat," ucap Hanif. Diki terduduk lelah waktu itu, tapi dia tidak bilang tentang apa yang dirasakan waktu itu, karena dia menganggap mungkin dia hanya sedang kelelahan. Singkat cerita, setelah kurang lebih 30 menit istirahat,
mereka lanjut perjalanan hingga sampai di Hargo Dalem ketika matahari sudah akan terbenam. Di sana mereka memutuskan untuk ngecamp. Setelah menemukan tanah yang datar, mereka mendirikan tendanya di situ. Lokasi tempat mereka mendirikan tenda itu cukup jauh dari pendaki lain dengan tujuan agar bisa merasakan ketenangan. Malam itu, ketika mereka sedang asyik bergurau di depan tenda sambil mendengarkan musik, tiba-tiba orang yang tadi bertemu di pos 2 datang lagi, dan kali ini dia ingin ikut ngecamp di dekat tenda mereka. Mas ini yang ketemu di pos 2 semalam ya? Tanya pendaki spiritual kepada Diki dan Hanif. Iya Pak, betul, jawab Hanif. Kebetulan aku tak ngecamp di sini aja kalau gitu, ucap pendaki spiritual itu. Orang itu kemudian mendirikan tenda tepat di samping tenda mereka. Melihat orang itu yang sedang sibuk mendirikan tendanya sendiri, Diki dan Hanif membantunya hingga akhirnya tenda itu berdiri. Setelah itu mereka bertiga duduk santai dan mengobrol di depan tenda sambil minum kopi. Bapak sendirian ya? Tanya Hanif pada orang tersebut. Iya, setiap seruan saya mesti kesini untuk suan pada leluhur tanah Jawa, jawab orang itu. Awalnya mereka takut dengan kedatangan orang itu, tapi setelah saling mengobrol dan menyambung, akhirnya mereka tidak takut lagi dan menganggap dia benar-benar pendaki spiritual. Setelah cukup lama ngobrol-ngobrol, orang itu bilang, Mas, ada sedikit makanan nggak? Kebetulan persediaan makanan saya sudah habis. Mau ke warung tapi nanggung. Hanif mengeluarkan semua makanannya dan dimakan bareng-bareng malam itu. Ketika kurang jam 12 malam, orang itu pamit pergi sebentar dan meninggalkan tendanya di situ. Tapi setelah lama kemudian, orang itu tidak juga kembali ke tendanya. Karena hari sudah larut malam, mereka berdua masuk ke dalam tenda untuk tidur. Pagi pun tiba, dan pagi terasa mereka tidak melihat pendaki spiritual itu di tenda. Tendanya terlihat terbuka, tapi tidak ada orangnya. Mereka berpikir kalau orang itu mungkin sedang melakukan kegiatannya sebagai pendaki spiritual. Karena pagi itu akan summit, mereka menutup tenda pendaki spiritual itu dan meninggalkannya bersama tendanya di situ. Mereka berdua kemudian berjalan ke puncak. Setelah sampai di puncak, mereka melampiaskan kesenangannya dan berfoto-foto. Setelah puas di puncak, mereka kembali turun dan kembali ke tenda. Sesampai mereka di tenda, ternyata tenda pendaki spiritual tadi sudah tidak ada. Mereka berpikir kalau orang itu mungkin sudah turun. Diki membuka tendanya untuk mengambil peralatan masaknya. Ketika tenda sudah dibuka, dia terkejut karena di dalam tendanya itu banyak sekali makanan. Ada nasi kuning, nasi tumpeng, dan lain-lain.
Melihat Diki bilang pada Hanif, Nif, coba lihat ke sini. Ada apa, Dik? Diki menunjuk ke dalam tenda ke arah makanan itu. Hanif bergegas melihat ke arah yang ditunjuk Diki. Mengetahui kalau di dalam tendanya itu banyak makanan, Hanif kaget. Dia bilang, Loh, kok bisa banyak makanan? mereka hanya terdiam dan saling menatap. Mereka tidak berani menyentuh apalagi memakan makanan itu. Lalu Hanif menyimpulkan, Mungkin ini makanan dari pendaki spiritual tadi, Dik. Bisa jadi sih. Mungkin tadi dia dapat makanan dan mau ngasih ini, tapi kita nggak ada. Makanya ditinggal di tenda. jawab Diki yang sepemikiran dengan Hanif. Mereka berniat memakan makanan itu, tapi rasanya tidak akan habis karena itu sangat banyak. Akhirnya Hanif berinisiatif untuk membawa makanan itu ke pendaki lain dan dimakan bersama. Setelah berkemas, mereka membawa makanan itu ke rombongan pendaki lain. Rombongan pendaki lain itu sempat bertanya dari mana mendapat makanan ini. Dan Hanif memberitahu mereka kalau makanan ini dapat dari pendaki spiritual yang sedang ngecamp bersama tadi. Akhirnya makanan itu dimakan bareng rombongan lain hingga habis, dan rombongan pendaki itu juga mengucapkan terima kasih pada Diki dan Hanif. Setelah selesai makan, mereka berdua pamit turun. Singkat cerita, sampailah mereka di base camp Cemoro Sewu kurang lebih jam 3 sore, dan mereka memutuskan untuk langsung pulang sore itu. Sebelum pulang, tepatnya masih di camp area dekat base camp, mereka bertemu dengan pendaki spiritual itu lagi, dan mereka bertanya pada orang itu, Pak, tadi sampean yang taruh makanan di tenda kami? tanya Diki pada orang tersebut. Orang itu menjawab, Iya, tadi saya dapat makanan dari harga dalam, tapi melihat sampean ndak ada di tenda, jadi saya taruh di dalam aja. Diki berterima kasih pada orang itu dan memberitahunya kalau makanan itu sudah dihabiskan bersama rombongan pendaki lain. Lalu bapak itu bilang pada mereka berdua, Mas, sampean pulangnya ke arah mana? Saya ke Solo, Pak, dan teman saya Nganjuk. jawab Hanif. Saya boleh numpang ke Madiun, soalnya saya ketinggalan rombongan, Ucap orang tersebut dengan sopan. Karena waktu itu Diki yang satu arah dengan orang itu, Diki mau memberi tumpangan, hitung-hitung untuk balas budi kebaikannya tadi. Singkat cerita, sore itu Diki dan Hanif berpisah untuk pulang ke rumahnya masing-masing, dan Diki membonceng bapak itu dengan motornya. Disinilah kejadian mistis akan dialami oleh Diki. Awalnya Diki mengira orang ini adalah manusia biasa, tapi ternyata bukan. Dia adalah bangsa jin menjelma sebagai manusia. Waktu itu kurang lebih jam 7 malam. Ketika Diki sudah sampai di daerah Madiun dan membonceng orang itu, tepatnya di hutan,
Bapak itu minta belok ke dalam gang yang katanya itu adalah gang rumahnya. Diki menurutinya dan belok ke dalam gang itu. Tidak jauh setelah dia masuk ke dalam gang, sampailah dia di rumah orang itu. Sesampai di situ, ternyata orang tersebut sangat kaya raya. Rumahnya sangat megah, seperti istana, hingga Diki terheran-heran melihat rumah semewah itu. Kemudian orang itu mempersilahkan Diki untuk mampir dulu ke rumahnya, tapi Diki menolak dengan alasan takut pulangnya kemalaman. Orang itu masuk ke dalam rumah dan meminta Diki untuk menunggunya sebentar di depan. Tidak lama kemudian, orang itu keluar lagi dengan membawa koper kotak yang ukurannya tidak begitu besar, dan koper itu diberikan kepada Diki. Karena sungkan, Diki menolak, tapi orang itu memaksa Diki untuk menerimanya dengan berucap, "Mas, nolak rezeki itu nggak baik." Akhirnya dengan terpaksa Diki menerimanya. Setelah diterima, orang itu berpesan kepada Diki, Ini rezeki buat sampean. Tapi pesan saya, jangan buka koper ini sebelum sampean sampai di rumah. Sebenarnya Diki ingin menanyakan apa isi koper itu, tapi dia tidak enak. Orang udah dikasih kok, pakai tanya segala. Diki mengiyakan kata-kata orang itu dan memasukkan koper ke dalam bagasi sepeda motornya. Karena kebetulan bagasi motornya Diki cukup luas, sehingga cukup untuk menampung koper itu. Setelah koper itu dimasukkan, Diki pamit pulang. Di perjalanan, di dalam otaknya Diki penuh dengan tanda tanya. Apa isi koper itu? Dan kenapa koper itu tidak boleh dibuka sebelum sampai rumah? Dia juga berpikir, kok ada seorang sekaya itu? Sekitar menempuh perjalanan 6 km meninggalkan rumah tersebut, Diki melihat ada sebuah warung kopi dan dia memutuskan untuk mampir ngopi dulu di warung itu agar tidak ngantuk di perjalanan. Di warung itu ada beberapa orang bapak-bapak yang juga sedang ngopi. Melihat Diki dengan penampilan mendaki, salah satu bapak-bapak bertanya, "Habis muncak kemana, Mas?" "Habis dari Lawu, Pak." jawab Diki. "Sendirian? Gak ada temennya?" tanya bapak itu lagi. "Ada tadi, tapi udah pisah, soalnya rumahnya nggak satu jalan. Tapi ada satu lagi rumahnya di dekat situ tadi." Karena masih merasa penasaran dengan rumah megah tadi, Diki bertanya pada salah satu bapak-bapak yang ada di warung itu, "Pak, kok ada ya orang kaya banget di situ tadi?" "Di mana, Mas?" tanya bapak itu. "Di sana tadi, nggak jauh dari sini kok, Pak. Rumahnya gede banget kayak istana." jawab Diki sambil menunjuk ke arah rumah yang dilihatnya tadi. Mendengar perkataan Diki, bapak itu terlihat heran. Kemudian beliau berkata, "Mas, di dekat sini tuh nggak ada rumah sebesar itu. Sampian salah lihat mungkin."
Diki tetap berusaha meyakinkan pada bapak itu. Enggak pak, beneran. Tadi dia pulang lawu bareng saya kok. Bapak itu semakin heran dengan perkataan Diki. Ah, sampean ini bisa aja mas. Di dekat sini nggak ada rumah gede. Di sana itu hutan. Mendengar pernyataan itu, Diki semakin penasaran. Masa rumah segede itu nggak tahu? Setelah kopi sudah habis, Diki berpamitan pada penghuni warung itu untuk pulang. Tidak jauh setelah meninggalkan warung, dia berpikir, Apa benar yang dikatakan bapak-bapak itu tadi? karena benar-benar penasaran, dia menepi ke pinggir jalan dan berencana membuka koper pemberian pendaki spiritual tadi. Sebenarnya dia canggung membuka koper itu karena tadi pesan dari pendaki spiritual itu tidak boleh dibuka sebelum sampai rumah. Tapi rasa penasaran tidak mengurungkan niat Diki untuk membuka koper itu. Dia membuka bagasi motornya dan membuka koper itu di dalam bagasi. Tahu nggak apa isi koper itu? Ternyata isi koper itu adalah daun nangka yang sudah kering. Melihat isi koper itu, Diki shock. Dia duduk di dekat motornya dan menghisap sebatang rokok. Sambil menghisap rokok, dia berpikir, Mungkin kata orang yang tadi di warung itu benar. Tapi tadi jelas-jelas aku melihat rumah itu. Jadi nggak mungkin aku salah lihat. dia semakin penasaran dengan semua ini. Setelah rokok yang dihisapnya sudah habis, dia putar balik ke arah rumah pendaki spiritual tadi untuk memastikan. Sesampainya di jalan yang terdapat gang masuk tadi, Diki tidak melihat gang itu lagi. Di situ hanya ada hutan dan jalan setapak menuju ke dalam hutan. Melihat kejanggalan itu, dia cepat-cepat pergi dari tempat itu karena takut. Ternyata rumah sebesar istana yang tadi dilihatnya tadi adalah rumah gaib, dan orang yang tadi menumpangnya dari Gunung Lawu itu adalah makhluk halus atau jin yang memang menjelma menjadi manusia. Untung saja itu jin baik, sehingga dia tidak mencelakai Diki sama sekali. Dan andaikan waktu itu Diki membuka koper di rumah, mungkin isi koper itu bukanlah daun.